Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral Jumu'ah rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, dalam perjuangan membangun kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, taubahnya laksana membangun rumah harus dibangun di atas fondasi yang kuat, di atas fondasi beton yang kokoh. Kalau tidak, maka bangunan rumah itu akan mudah runtuh, tidak bisa bertahan lama ketika menghadapi tantangan alam, seperti halnya kena banjir, ditimpa gempa dan yang seumpamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggariskan bahwa sesuatu bangunan itu haruslah berlandaskan kepada takwa dan ridha ilahi Rabbi. Allah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan khair amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Maka apakah orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa dan ridha ilahi, itukah yang lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di pinggir jurang yang runtuh, lantas ia jatuh bersama bangunan itu ke dalam neraka jahanam? Pada ayat yang lain diberikan petunjuk dan bimbingan mengenai landasan sesuatu perjuangan yang terdapat pada surat Al-Muddatsir dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Menurut keterangan para ahli tafsir bahwa ayat tersebut adalah merupakan ayat permulaan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah terjadinya fatratul wahyi. Fatratul wahyi adalah masa jeda, masa di mana terhenti wahyu ilahi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 3 tahun lamanya, yang membuat Rasulullah agak sedikit cemas. Kandungan ayat tersebut selain daripada memberikan cahaya pengharapan kembali kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ternyata di dalamnya ditunjukkan 5 macam landasan yang kuat dalam melaksanakan perjuangan dan melanjutkan perjuangan, sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman bagi setiap umat manusia, terutama umat Islam,
di sepanjang zaman. Landasan yang 5 dalam melakukan perjuangan sesuatu kehidupan adalah yang pertama, tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, dan ini berlaku untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya umat manusia dan khususnya adalah umat Islam, supaya senantiasa mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengesahkan Allah. Artinya menancapkan ke dalam jiwa kita, ke dalam jiwa umat Islam, bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang harus dibesarkan, yang harus diagungkan, yang harus ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menurut istilah ajaran agama kita dinamakan dengan tauhid. Tauhid yakni sebuah pengakuan yang bulat dan mutlak terhadap keesaan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, yang semuanya adalah merupakan motor yang menggerakkan seluruh aktivitas, yang menggerakkan seluruh kegiatan, ketekunan, kesungguhan, ketulusan, keikhlasan. Sehingga dengan semangat tauhid, maka pekerjaan yang berat akan dirasakan dengan ringan. Urusan yang besar akan dipandangnya kecil. Pekerjaan yang sulit akan dirasakannya gampang, mudah. Semangat landasan akidah tauhid ternyata akan memerdekakan akal manusia dari dominasi khayal, dari dominasi syak dan keraguan-raguan. Karena itu maka tauhid adalah merupakan fondasi yang pertama dalam membangun sebuah kehidupan. Inilah yang akan membuat mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan yang kedua, yakni kesucian. Dalam ayat disebutkan wasiyabaka fatahhir, perintah membersihkan pakaian. Yang dimaksud pada ayat itu merupakan kata-kata hiasan yang harus mencakup lahir dan batin, mencakup jasmaniyah dan rohaniyah. Dalam kitab tafsir fi Dhilalil Quran, Syekh Qutb menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wasiyabaka fatahhir meliputi 3 hal. Yang pertama, taharatul qalbi, mensucikan hati atau jiwa. Yang kedua, taharatul khuluqi, mensucikan akhlak, budi pekerti, perilaku. Dan yang ketiga, taharatul amal, membersihkan perbuatan, pekerjaan, amal, karya. 3 hal itu berjalin berkelindan, merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu maka landasan kehidupan yang kedua ini adalah sangat diperlukan bagi orang yang ingin menjalani sebuah kehidupan, yakni kesucian. Berikutnya, landasan yang ketiga adalah menjauhi maksiat, menghindarkan diri dari perbuatan dosa, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dosa secara garis besar ada 2 macam. Ada dosa besar dan ada dosa yang sifatnya umum dan biasa. Yang dimaksud pada ayat ini warujza fahjur adalah dosa syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan yang lain. Sehingga apabila manusia dihinggapi hatinya oleh dosa syirik, maka hatinya akan kesat, hatinya akan gelap, dan akan membuat kehidupannya menjadi gelap. Karena itu maka dosa syirik sulit untuk bisa diampuni kecuali
kalau dia masih bisa hidup, masih punya umur, bertobat dengan taubatan nasuha, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan masuk ajaran agama Islam. Berikutnya, dosa yang sifatnya umum dan biasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan Allah dan Rasul-Nya. Dan ternyata perbuatan dosa itu merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan banyak orang alias kepada masyarakat. Karena itu maka hendaknya lah untuk sering bertobat dan bersegeralah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan stop berhenti melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Karena itu maka landasan yang ketiga ini sangat diperlukan, yakni menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Landasan berikutnya yang keempat, wala tamnun tastaksir, yakni jangan rakus. Artinya apabila memberi sesuatu tidak boleh ada maksud dengan tujuan untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak atau ingin meraih keuntungan yang lebih besar. Hendaknya lah setiap usaha dan perjuangan haruslah dilandasi dengan tulus ikhlas, tidak boleh ada udang di balik batu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama tulus, ikhlas, berdiri tegak lurus. Ma'asyiral Jumu'ah rahimakumullah hayatakum. Berikutnya landasan terakhir menurut ayat di atas adalah teguh hati. Yang dalam ayat tersebut dengan menggunakan kata-kata sabar. Teguh hati dalam menghadapi berbagai macam kesusahan, kesulitan demi kesulitan, haruslah hati kita tetap teguh. Teguh hati di dalam menghadapi berbagai macam godaan. Ada godaan hawa nafsu, godaan setan, godaan kemewahan hidup, godaan muncul sifat congkak, merasa benar sendiri dan yang semisalnya. Maka secara umum Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua, wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Berhati teguhlah kamu dalam menghadapi cobaan, ujian, musibah yang menimpa dirimu, karena sesungguhnya sikap yang demikian adalah merupakan urusan yang amat sangat mantap. Karena itu maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apabila setiap orang, setiap keluarga, setiap bangsa, masyarakat, umat dalam menjalankan kehidupan di dunia yang fana ini berdiri teguh di atas 5 landasan tadi, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya dan cita-citanya akan berhasil dan sukses. Semoga khutbah singkat pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma an arba'atil khulafair rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatu sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarataz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.